Aplikasi pinjol pinjem duit masuk Slik OJK. Galbay aman tidak? Sebar data tidak? Ini faktanya. Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zai di channel ZZ Real. Kali ini kita akan langsung bongkar fakta dan rahasia tentang aplikasi pinjam duit yang satu ini. Barangkali yang nonton ini sedang galbay dan ingin ketenangan hati, tonton sampai selesai ya guys ya, jangan di skip. Pertama kita bahas legal atau ilegal dulu sebelum nanti tuh masuk Slik enggak sih gitu ya. Kalau Slik itu zaman dulu bisa diartikan BI checking, di backlist atau enggak, begitulah. Pertama, pinjem duit adalah perusahaan vintage lending yang sudah berizin OJK. Dia dengan mendaftar dengan PT Stanford Teknologi Indonesia, aplikasi pinjam duit. Surat resminya Cap-5-D-05-2021. Tanggal pendaftarannya 6 Januari 2021 dan bekerjasama dengan bank konvensional, tersedia di Android maupun iOS. Kemudian kalau soal masuk Slik atau enggak, menurut chat yang diterima dari admin OJK, jadi saya kan pernah bertanya gitu ya, apakah kayak pinjem duit aku laku itu masuk OJK? Katanya untuk aplikasinya kayak vintage P2PL ini belum terintegrasi dengan sistem layanan OJK, jadi belum masuk Slik OJK. Jangan seneng dulu. Tapi data-data nasabah yang pinjem akan terekam pada pusat data vintage lending, sehingga riwayat dan informasinya akan masuk ke Slik OJK. Kalau kalian terlambat tetap aja masuk Slik OJK, bukan atas nama aplikasinya karena aplikasi belum masuk, yaitu siapa? Atas nama pendana atau pemodal dari aplikasi tersebut. Misalnya aplikasinya Aku Laku bekerja sama dengan Bank Neo atau Bank Sibang. Yang masuk ke Slik itu bukan hutang sama Aku Laku 5 juta, enggak, tapi berhutang dengan si bank gitu. Nanti akan saya kasih contoh Slik saya dan Slik saudara saya yang nunggak. Tonton sampai selesai aja. Kapan masuknya? Pada dasarnya kayak skor kredit gitu ya, itu akan diupdate nih. Setiap LJK yang menyalurkan kredit wajib melaporkan status kolektibilitasnya IDEP pada Slik setiap bulan paling lambat tanggal 12. Jadi kalau bulan ini terlambat, nanti misalnya terlambat nih kalian pinjam di aplikasi pinjam duit, nanti bulan berikutnya itu akan tercatat oleh Slik OJK atau BI checking gitu kawan. Misalnya ini punya saudara saya yang nunggak di aplikasi Aku Laku, tobat ya. Hutangnya 12 juta. Tapi yang lain lancar guys, hanya 4 bulan ini yang gak lancar, yaitu di dana cicil, pay letter, pinjaman, terus satu lagi apa namanya, dana apa itu lancar semua. Yang gak lancar di dana cicil aja. Kalian bisa lihat di sini karena nggak lancar nih menunggak, kalian lihat kursornya ya, menunggak udah 4 kali, lancarnya 29 kali. Maka karena nunggak itu nunggak bulan ini, bulan kedepannya langsung kedaftar tuh di Slik, kecatet. Dia di kolektibilitasnya 2, skornya 2, ya masih mending lah, bukan 5 ya. Kalau 2 itu dalam perhatian khusus, kalau 3 kurang lancar, kalau 4 diragukan, kalau 5 macet. Nah kalau 1 lancar guys. Lalu di sini nggak ada nama Aku Laku, yang ada di dana cicil dia bekerja sama dengan PT Bank Neo Komersial kayaknya ini. Bank Neo, jadi bekerja samanya sama Bank Neo guys. Next, kalau punya saya sih walaupun hutang 20 juta ya lancar guys. Ini kalau mau ngecek, kalian cek aja tutorialnya di channel ZZ Real, cara cek Slik di Slik OJK lewat HP aplikasi gitu. ZZ Real, tambah ZZ Real maka ketemu guys. Nah, di sini punya saya kolektibilitasnya 1 karena apa? Lancar, bayarnya lancar terus, punya kreditan mobil kurang 3 bulan. Jadi bentar lagi lunas guys. Dan pinjaman di sini S pinjam, saya pinjam S pinjam tapi tertulisnya PT Bank Sibang Indonesia karena S pinjam bekerja sama dengan PT Sibang gitulah guys. Totalnya ada 7 juta. Sebenarnya saya udah nambah hutang lagi ya.
Tapi ini belum tercatat, berarti bulan depan ini tercatat guys. Next, aman Galbay enggak? Nah jadi amannya dari mana? Karena ini legal, kalian aman. Disebar data enggak bakal disebar data walaupun nanti ada intimidasi atau ada ancaman-ancaman dari pihak DC. Nanti saya akan jelaskan juga, ada peraturannya loh di situ tuh. Hak nasabah itu ada. Kalau misalnya data aman guys, selama legal, KTP dan lain sebagainya aman. Kalau nyebarin data nih aplikasi legal ini parah banget, bisa melanggar hukum dan juga bisa dilaporkan ke OJK, bisa dicabut izinnya, lebih rugi lagi aplikasi gara-gara utang sedikit. Akhirnya nyebar data kalian, izin aplikasi bisa dicabut. Tapi kalau misalnya kayak model kayak gini nih ya, ini diteror nih, mau disebarkan datanya, mohon sampaikan kepada maling nih, sampai kayak gini ini biasanya antara ilegal, legal juga ada oknum ya, oknum tapi banyak banget. Silakan jawab aja kayak ini nih, ini bagus banget nih, silahkan ibu ditagih kontak saya semua, nggak apa-apa saya pasrah. Nah jadi kalimat-kalimat pasrah kayak gini itu membuat yang penagih itu ya sudah itu. Kadang diancam ini sebulan 2 bulan dan datanya bener-bener gak disebar guys, tenang aja. Saya kasih tahu, ini teror-teror Galbay-nya bisa kalian baca sendiri, kalian stop videonya, kalian baca-baca sendiri. Nah emang kayak gini guys, gambaran kalau Galbay dipinjol seperti ini, bisa kalian lihat sendiri lah ya. Nah kayak gini, ini di email, ini cairin ya, aplikasi cairin. Kalau misalnya kalian masih diteror nih, ada panduannya. Bukti di sini di surat peraturan nomor 19 tahun 2023. Nih ya guys ya. Dalam hal ini FC maupun DC. DC itu di sini desk collection. Kalau FC itu field collection. Nah, ini harus memiliki pelatihan khusus dan etika dalam penagihan. Apa aja etikanya? Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara. Jadi memang ada etikanya, guys. Harus pakai kayak semacam di sini tuh nama lo, kartu nama lo. Kalau nggak pakai aksesoris itu berarti diusir aja. Kamu nagih nggak pakai kartu nama nggak boleh, guys. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, nggak boleh ya, kekerasan atau tindak yang bersifat mempermalukan penerima dana nggak boleh. Tidak diperkenankan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, tuh nggak boleh ya. Atau di sini sara nggak boleh, merendahkan harkat, martabat, harga diri, kemudian bullying kepada penerima dana maupun kontak darurat atau keluarga, kerabat, rekan, itu pun nggak boleh, tak boleh. Nagih pun harus pakai jam dari jam 8 pagi sampai jam 20. Pokoknya segalanya diatur. Kalau kalian diancam dan sebagainya, tenang, tetap tenang. Sebulan 2 bulan selesai kok guys ya. Banyak suhu-suhu yang udah merasakan, selesai juga gitu kan. Ini linknya di sini, tapi saya nggak ngajarin kalian Galbay ya guys ya. Kalian tetap bayar, cuma tetap fokus kerja. Kenapa saudara saya Galbay itu ya, saya udah nggak usah ngurus lah. Kamu bayar yang bisa aja. Gaji kamu 3 juta, kalau kamu bayar semuanya kamu kurang nanti bulanannya. Kalau kurang bulanannya pinjam lagi ke tempat lain. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Jadi jangan gali lubang tutup lubang. Nanti pinjam ke tempat lain akhirnya kurang lagi gitu. Atau pinjam ke pinjol lain, jangan, udah pasrah aja Galbay, nggak masalah. Nggak akan kalian dipenjara, nggak akan kalian, aman ya. Kalau soal aman data dan sebagainya harusnya aman guys. Kalau ada oknum yang nyebarin, kalian laporin aja di sini nih, laporin di OJK ya. Kalau ilegal angkat tangan karena di situ tidak berkaitan sama hukum. Tapi untuk aplikasi pinjem uang ya, aplikasi apa guys? Ini dia udah legal ya guys, udah legal pinjem duit. Yaudah guys, saya Zaid dari channel Zaid mengucapkan bye, sampai jumpa lagi, sukses selalu.